Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam video pembelajaran yang ketiga. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Nah, untuk itu mari kita perhatikan bangun belah ketupat. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat bangun belah ketupat. Nah, dari sini bagaimana kita menentukan keliling dan luas daripada belah ketupat. Sebagaimana bangun segi 4 yang kita sudah pelajari, bahwa kelilingnya itu bisa diperoleh dari sisi AB, BC, CD, dan AD. Nah, oleh karena itu sama pada bangun belah ketupat, keliling belah ketupat itu sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, kalau kita lihat bangun belah ketupat, bahwa sifatnya mengatakan sisi-sisinya semua sama panjang, maka bangun belah ketupat sama-sama seperti bangun persegi, bahwa AB ini sama dengan sisi, BC juga sama dengan sisi, CD juga sama dengan sisi, AD juga sama dengan sisi. Karena panjangnya semua sama, maka boleh tuliskan 4 kali sisi. Bisa. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah kita menentukan kelilingnya, selanjutnya kita menentukan luas belah ketupat. Nah, untuk menentukan luas belah ketupat, mari kita perhatikan gambar yang ada di sini, bahwa di sini ada dua bangun segitiga yang kita hubungkan. Ya, ada bangun segitiga yang bagian bawah, namanya segitiga ABCD. Berarti ini luas segitiga ABCD. Berikut ada segitiga bagian atas, yaitu ADC. Berarti luas segitiga ADC. Jadi ini ada dua luas segitiga, yaitu segitiga ABC dan luas segitiga ADC. Nah, kalau kita kembali mengingat bahwa rumus luas segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Di sini kita bisa mengambil bahwa luas alas ABC, ini AC kita anggap adalah alasnya, berarti boleh kita tuliskan 1/2 panjang AC dikali dengan tingginya adalah OB ya, OB ya. Sedangkan segitiga yang bagian atas sama luasnya adalah 1/2, alasnya juga adalah AC, sedangkan tingginya adalah OD. Ini kita hapus sementara supaya kita bisa lihat sama-sama. Ya. Nah, selanjutnya karena di sini ada persamaan yang sama, yaitu AC, sama-sama punya AC. Ini boleh kita faktorkan namanya 1/2 AC. Terus OB dan ada OD, ini boleh kita kalikan. Jadi AC dalam kurung OB ditambah dengan OD. Dari sini boleh kita perhatikan di bagian sini bahwa panjang OB dan OB itu sama dengan BD. Jadi kalau OB ditambah OD itu panjangnya sama dengan BD. Berarti boleh kita tuliskan 1/2 kali AC dikali dengan OD. Maaf, OC dan AC dan BD. Nah, dari sini kita bisa perhatikan AC ini kan diagonal. Ya, AC ini adalah diagonal, atau kita boleh tuliskan
AC ini anggap diagonal 1. Sedangkan BD juga merupakan diagonal yang sama, yaitu diagonal, kita tuliskan diagonal 2. Nah, dengan demikian boleh kita tuliskan bahwa 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau sama dengan kalau kita tuliskan diagonal 1 kali diagonal 2 kita bagi 2. Nah, rumus ini adalah rumus untuk luas belah ketupat. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lihat contoh soal supaya kita lebih memahami. Contohnya, sebuah belah ketupat diketahui luasnya 180 cm kuadrat. Jika salah satu diagonalnya 24 cm, tentukan yang pertama adalah panjang sisi diagonal lain. Ya, karena ada D1 dan ada D2 tadi, satunya sudah diketahui, kita boleh mencari diagonal yang lain. Yang kedua, setelah kita menentukan diagonal yang lain, boleh kita menentukan keliling belah ketupat itu. Ya, baik, kita jawab sama-sama ya. Ya, kita buat dulu. Ya, jadi luasnya diketahui, luasnya luas belah ketupat. Kalau Pak Guru biasa lambang seperti ini. Ini luas belah ketupat itu sama dengan 180 cm pangkat 2. Sedangkan diagonal, anggap saja di sini diagonal satunya 24 cm. Yang ditanyakan ada 2. Yang pertama A adalah diagonal 2-nya. Yang kedua adalah kelilingnya. Ya, kita jawab dulu yang pertama, yang A ya. Nah, untuk menjawab yang A, kita menggunakan rumus yang tadi, bahwa luas belah ketupat itu sama dengan 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal tadi 1 tadi kita sudah tahu, luasnya kita sudah tahu, jadi boleh kita tuliskan 1/2 kali 24 dikali diagonal 2 sama dengan 180 cm pangkat 2. Maaf, ini bukan 21, 24 ya. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan, ini boleh kita bagi 2, berarti ini tinggal 12 kali diagonal 2 sama dengan 180. Sekarang ya, diagonal 2 itu sama dengan 180 dibagi dengan 12. Ya. Nah, kalau kita masukkan, kita boleh bagi sendiri, itu hasilnya nanti sama dengan 15 cm. Jadi di sini sudah terjawab bahwa diagonal yang dicari atau diagonal 2 atau lainnya boleh juga sama dengan 15 cm. Ya, berikutnya kita akan menentukan yang kedua, yaitu kelilingnya. Ya, jadi keliling daripada belah ketupat. Nah, untuk menentukan keliling tadi kita menggunakan atau rumusnya 4 kali sisi ya, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, karena panjang sisi ini belum diketahui, maka kita cari dulu. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil salah satu segitiga yang ada di sana. Tadi kan sudah diketahui bahwa pada belah ketupat itu bentuknya seperti ini. Ini adalah sisi yang tegak. Misalnya tadi 24, karena ini yang terpanjang, misalnya kita tulis setengahnya berarti 12. Ya. Jadi ini Pak Guru tuliskan sini. Nah,
sisi tegak itu diperoleh dari 24 bagi 2 sama dengan 12. Sedangkan sisi yang mendatar itu tadi 15 ya. Kalau kita bagi 2 berarti 7,5. Berarti sini 7,5. Nah, berdasarkan dalil Pitagoras ini atau mencari sisi miring, ini boleh kita cari atau Pak Guru tuliskan begini, bahwa S itu diperoleh dari 12 pangkat 2 ditambah dengan 7,5 pangkat 2. Kalau 12 pangkat 2 kan 144, sedangkan 7 pangkat 2 kan 56,5. Kalau tidak salah boleh dilihat di kalkulator nanti. Nanti kalau kita jumlahkan ini adalah 200,25 ya. Nah, ini kan S pangkat 2. S pangkat 2 itu S sendiri itu adalah akar dari 200,25. Nah, S sendiri itu sama dengan kurang lebih 14,15 cm. Jadi panjang sisinya yang dicari ini adalah sama dengan 14,15. Ya. Karena S-nya sudah kita dapatkan 14,5, maka kita bisa kembali ke sini bahwa keliling daripada belah ketupat itu sama dengan 4 kali 14,5. Nah, ini boleh kita kali ke dalam. 4 kali 5 itu kan 20, simpan 2. 4 kali 1 4 tambah 2 berarti 6. 4 kali 4 16. 4 kali 1 4 berarti 5. Berarti boleh kita tuliskan sini 56,60. Nah, kalau satuannya tadi cm berarti keliling dari belah ketupat atau keliling belah ketupat itu sama dengan 56,60 cm. Ya, anak-anak sekalian, mungkin ini sebagai contoh yang Pak Guru bisa ambil. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Guru persilakan untuk bertanya. Nah, untuk penerapannya, Pak Guru kira kalian sudah paham tentang pemungkinan di SD dulu, sehingga kalian bisa menyelesaikan soal yang ketiga. Mungkin itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Pak Guru, akhir pertemuan kita sampai di sini. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.